Dalam sepanjang hidupmu engkau belajar selangkah demi selangkah bahwa Anda harus sangat berhati-hati dengan siapa yang Anda percayai dan apa yang disiapkan musuh untuk Anda. Ya, ini situasi yang sangat rumit dan terutama karena banyak orang terlibat. Engkau tidak mau menyerang orang lain, tapi engkau ingin menyampaikan konsep tertentu sehingga Anda mengubah nama-nama orang itu. Baik, saya rasa jika mereka membacanya, mereka mungkin bisa mengenali diri mereka sendiri. Ya, tapi tujuan buku ini bukan untuk seperti yang Anda katakan menuduh orang. Itu untuk menunjukkan bagaimana Allah memakai orang untuk membentuk kita dan memoles kita. Dan bahkan jika Anda bukan orang percaya, Allah menciptakan keadaan yang membuat Anda bertanya-tanya. Dan Allah menciptakan keadaan yang membawa Anda ke titik di mana Anda dapat membuat keputusan. Dan setiap orang yang melihat dunia ini akan berkata, dunia ini tempat yang sangat tidak adil. Dan ini tempat yang sangat menyakitkan, sangat sering. Ada pasang surutnya, ada suka dukanya, ada senangnya, ada dukanya. Tapi Anda dibentuk oleh lingkungan Anda. Ya, dan saya percaya dan saya tidak tahu apakah itu benar. Tetapi saya percaya Tuhan sudah membentuk kita sebelum kita menjadi orang Kristen. Dia membawa kita melalui semua pencobaan ini dengan latar belakang Anda, latar belakang saya. Dan sebenarnya saya pikir dia merencanakan kita untuk bersama karena ini tidak terjadi secara kebetulan. Tidak ada yang terjadi kebetulan. Ini adalah rencana Tuhan atau sesuatu yang tidak dapat Anda cerna. Sekarang kita tahu ada musuh. Jadi saat kita masih di dunia yang belum percaya, dan Anda keluar dari latar belakang kegaiban ini, dan saya berasal dari latar belakang pertentangan agama ini yang akhirnya membawa saya pada ateisme. Kemudian Anda bertanya pada diri sendiri, apakah Tuhan sudah ada sejak awal? Apakah para malaikat terlibat dalam kehidupan kita? Apakah iblis mengawasi situasi? Apakah dia mengawasi manusia? Dan apakah dia menarik kesimpulan mungkin dari apa yang terjadi di balik layar yang tidak bisa kita lihat? Dan apakah ini menargetkan beberapa orang lebih banyak daripada yang lain? Ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak kita. Setiap orang memiliki malaikat, malaikat yang menjaganya. Jadi saya berasumsi bahwa setan mengetahui sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Dia mengasumsikan sesuatu, dia menyimpulkan sesuatu ya. Sekarang kamu ceritakan dalam ceritamu, engkau mengatakan bahwa kamu adalah satu-satunya anak yang tidak pergi ke gereja pada hari Minggu. Dan saya tahu mengapa. Karena orang tuamu punya masalah besar dengan gereja. Mereka menyukai okultisme atau khususnya ayahmu. Dan ibuku dibesarkan di sebuah rumah tangga Kristen dan dia tidak terlalu nyaman dengan gaya hidup Kristen. Maka ia pergi ke dalam dunia. Dan apapun bisa terjadi ketika Anda berada di dunia. Anda tahu Anda menerima apa saja. Dan ayah saya juga demikian. Dia juga dibesarkan dengan sangat ketat sebagai seorang Kristen. Tetapi mereka berdua memutuskan untuk tidak mencari hal lain di luar Alkitab. Tetapi ayahmu memang menyelidiki Alkitab, tetapi dia menyelidiki Alkitab dari sudut pandang lain. Ia percaya bahwa segala sesuatu disalahartikan dalam Alkitab. Dan bahwa ada banyak hal yang bersifat spiritualistik di dalam Alkitab. Ia sedang mencari kebenaran yang bersifat esoterik. Dalam sesuatu yang sebenarnya tertulis sebagai kebenaran mutlak. Ya, maka ia menyuruh kami untuk tidak pergi ke gereja. Dia berkata, mereka akan berbohong kepadamu, mereka akan menipumu. Tetapi saya memiliki kerinduan untuk mengetahui apa yang ada di gereja. Karena teman-teman saya semua beragama Kristen. Dan saya berpikir mengapa Tuhan dikurung di dalam gereja.
Saya pada satu tahap, saya pergi dari satu gereja ke gereja lain sepanjang hari, dan saya mencoba mencari tahu apa yang ada di dalam gereja, tetapi semuanya terkunci. Berapa umurmu saat itu? Saya mungkin sekitar 10 tahunan. Dan kemudian semuanya terkunci. Dan saya berkata dalam hati, mengapa Tuhan dikurung dalam gereja? Seberapa baikkah dia bagi dunia jika dia ada di sana dalam gereja? Jadi ini menunjukkan betapa sedikitnya pengetahuan saya tentang Tuhan. Dan kemudian saya menemukan sebuah kapel kecil. Itu sebuah kapel batu kecil yang terbuka. Dan saya sungguh masuk ke dalam dan saya berkata, wow, ini hidupku sangat sulit. Saya mengalami kehidupan yang sulit sebagai seorang anak. Dan ya, saya sedikit emosional. Sekarang saya tahu bahwa kamu memiliki kehidupan yang sulit. Dan saya tahu keadaannya karena kamu telah memberitahuku. Ya, Tapi yang ini adalah kisah yang agak menyedihkan. Tapi kamu bercerita tanpa menceritakan kisahnya. Ya, karena kamu tidak mau menyakiti orang lain. Ya. Jadi kamu mencoba mencari perlindungan pada Tuhan yang tidak kamu kenal. Ya. Dan semua teman sekelas dan semua teman sekolahmu, mereka semua pergi ke gereja. Tapi itu sudah menjadi kebiasaan di Afrika Selatan untuk semua orang pergi ke gereja. Ya, tentu saja kamu pergi ke gereja itu hal yang harus dilakukan dan kamu adalah orang yang aneh. Jadi kamu benar-benar minoritas dan kamu mungkin mendapat tekanan dari teman sebaya. ya, ada banyak tekanan dari teman sebaya. Karena nenek saya mengirimi saya Alkitab yang cantik. Dia sangat religius. Dan saya mengambil Alkitab ini, sebuah Alkitab tebal dengan tulisan emas. Dan saya membawanya kepada guruku dan menunjukkan kepadanya. Dan dia berkata, ya itu bagus, seperti itu. Lalu saya menaruhnya di meja dan setelah istirahat sudah hilang. Seseorang telah mencurinya. Dan ya, langkah apapun yang saya coba lakukan menuju Tuhan. Hampir seperti ada tembok setiap saat. Dan saya ingat Anda mengatakan kepada saya bahwa pendeta dari gereja-gereja lain, mereka tidak terlalu terbuka terhadapmu karena mereka tahu latar belakangmu. Mereka membenci apa yang diperjuangkan oleh orang tua atau ayahmu. Jadi bukannya mengundangmu, mereka memperlakukanmu seperti kotoran. Kita anggap saja seperti itu. Nah, itu juga bagian dari rencana Tuhan, saya pikir. Sehingga kita bisa bertemu, kamu dan saya pada akhirnya. Kenyataannya mereka memperlakukanmu dengan sangat buruk, beberapa pendeta itu. Mereka memarahimu. Engkau harus berjalan berapa kilometer untuk pergi ke gereja pada hari Minggu. Dan satu-satunya alasan karena orang tuamu tidak mau mengantarmu ke gereja. Sekitar lebih dari 10 kilometer. Dan kamu jalan dengan sepatu apa? Sepatu hak tinggi. Hak tinggi. Tidak tinggi, tapi hanya sepatu berhak. Sepatu bertumit dan Anda dapati semua masalah itu. Lalu pendeta akan memperlakukanmu seperti kotoran. Itu bagian dari kehidupan ya. Bagian dari itu. Baiklah, apa itu berarti kekristenan tidak punya kebenaran karena pendetanya memperlakukan Anda seperti kotoran? Tidak, itu hanya membantu agar saya mencari lebih jauh. Jika saya tetap tinggal di gereja itu, saya mungkin tidak akan menemukan kebenaran. Jadi Tuhan tidak mengizinkan saya tinggal di sana. Saya pindah dan kami mulai mencari di kemudian hari.